siap. Sikap berdoa semua. Kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua menyanyi dengan semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bangkitlah ribamu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk. Nah, dan sekarang Enci akan mengambil absen. Nah, bagi siapa tuh DP nama yang Enci mau panggil, dia mau menjawab dengan dia ada sarapan tadi pagi sebelum datang di sekolah atau nyanda. Contohnya, Enci mau panggil Mika. Kalau Mika ada sarapan, Mika menjawab sudah. Toh, semua ngerti? Kalau nyanda sarapan tadi pagi berarti bilang tidak. Sudah semua ngerti? Ya, sudah atau belum? Sudah. Ayo Rulin. Sesarapan atau belum? Tadi pagi, ada sarapan tadi pagi atau sebelum datang di sekolah? Tidak. Karena siapa? Karena secepat-cepat sekolahnya tidak ada makan, toh? Kalian dong. Nah, sudah sarapan tadi pagi? Udah sarapan? Hah? Nyanda, kenapa tidak sarapan? Karena secepat-cepat lagi. Aprisa, sudah atau belum? Sudah, ada sarapan apa? Hah? Oh iya. Baby, sudah? Udah sarapan tadi pagi atau belum? Nyanda, karena siapa? Karena secepat-cepat lagi. Play. Ada. Udah sarapan apa? Nasi. Nasi dengan apa? Dipakai ikan apa tuh, Play? Sayur. Eleora. Ada apa? Siapa dia yang tak hadir? Ada yang tahu? Oh, ada sakit. Jesselin. Ada sarapan apa? Nugget. Jeon. Tidak. Siapa Nyanda? Karena secepat-cepat. Audrey. Ada sarapan atau Nyanda? Siapa Nyanda? Hah? Oh, jadi kurang ada cepat-cepat sampai Nyanda ada sarapan. Coba angkat tangan untuk tadi ada sarapan. Nah, turun tangan. Yang udah mandi tadi pagi, angkat tangan. Yang udah mandi. Yang ada mandi, turun tangan. Nah, jadi orang itu mesti apa? Jaga terapi kesehatan. Toh? Orang mesti rajin mandi. Kok kalau sebelum datang di sekolah bilang mesti apa? Sarapan supaya orang itu mau jadi sehat, kuat. Pada saat proses pembelajaran, orang apa?
Orang mau belajar sekarang IPAS. Apa kepanjangan IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Semua dapat lihat ini gambar? Hah? Ada gambar apa semua? Ada gambar makanan, baju, pakaian dengan rumah. Nah, Enci mau tanya, apakah kalian membutuhkan benda-benda yang ada di depan ini? Apa yang terjadi jika benda-benda yang ada di depan ini digambar Moninya tidak mau dapatkan? Kalau Moninya tidak mau dapat makan, Moni mau apa? Mau rasa kelaparan. Kalau tidak ada rumah, apa? Tidak ada tempat mau berteduh. Moni mau beristirahat di situ di rumah. Tidak ada. Kalau tidak ada rumah, tidak ada tempat beristirahat. Hah? Apa yang Moni lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang Moni butuhkan? Contohnya, Moni ini membutuhkan baju seragam. Apa yang Moni mau lakukan? Nah, kalau misalnya Moni suka pergi ke pasar, tuh Moni mau bilang, aduh mama kita suka mau beli tuh sana, tuh baju atau tuh sepatu atau tuh permainan. Kok bagaimana Moni cara supaya tuh mama mau beli apa tuh yang Moni dah suruh itu? Membantu orang tua. Membantu orang tua di rumah seperti apa? Menyapu, mencuci piring, apa lagi? Melipat baju, menyapu, atur kamar. Nah, sekarang kita akan belajar pada mata pelajaran IPAS bab 2, bagaimana mendapatkan semua kebutuhan kita. Topik A, aku dan kebutuhanku. Jadi tentang apa topik A? Aku dan kebutuhanku. Nah, jadi tujuan kegiatan pembelajaran di hari ini yang pertama, setelah menyimak PowerPoint, peserta didik dapat menentukan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah menyimak tayangan video, peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidup dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan dengan tepat. Nah, jadi di sini setelah dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat menentukan, mengkategorikan dan menyimpulkan jenis kebutuhan manusia. Nah, sekarang Ci akan menampilkan materi pembelajaran pada bab 7 topik A, aku dan kebutuhanku. Jadi di sini ada materi PowerPoint. Kalian akan menyimak apa yang ada di PowerPoint dan penjelasan dari Ci. Nah, jadi di sini pengertian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Coba baca sama-sama. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk memiliki kehidupan yang layak. Nah, jadi ini kebutuhan merupakan sesuatu hal yang harus orang miliki untuk mempertahankan hidup dan memiliki kehidupan yang lain. Seperti harus apa? Tadi di pertanyaan memantik ada gambar apa? Pakaian. Ada gambar apa? Rumah. Ada gambar makanan. Nah, itu adalah kebutuhan pokok sebagai manusia yang orang harus miliki. Selanjutnya, keinginan adalah segala sesuatu hal yang ingin kita miliki untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya,
banyak, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Jadi ini keinginan, ini merupakan sesuatu hal yang ingin kita miliki. Nah, contohnya, semoga tidak dibuka. Contohnya mobil mewah, gadget terbaru, liburan ke luar negeri, buku dengan ukuran tertentu, uang saku yang jumlahnya lebih banyak. Karena itu merupakan apa? Keinginan. Contohnya sebagai peserta didik, buku dengan ukuran tertentu. Moni suka biasanya dengan orang Moni keinginan buku dengan ukuran tertentu. Pak, Mama kita suka membeli tuh buku besar. Cuma padahal apa? Boleh membeli buku yang kecil. Itu cuma Moni keinginan, toh? Jadi semua setahu membedakan mana tuh kebutuhan, mana tuh keinginan. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Nah, selanjutnya jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap individu guna melanjutkan kelangsungan hidup. Jadi itu kebutuhan yang pertama itu apa? Kebutuhan primer. Nah, jadi kebutuhan primer ini merupakan suatu kebutuhan pokok. Jadi harus, toh? Kalau kebutuhan pokok itu jadi harus. Dan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap individu guna melanjutkan kelangsungan hidup. Nah, kebutuhan primer ini terbagi atas 3. Yang pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan. Jadi terbagi atas 3 apa semua? Sandang, pangan, papan. Sandang adalah kebutuhan utama untuk digunakan dalam melindungi tubuh manusia, yaitu pakaian. Jadi sandang itu adalah pakaian. Selanjutnya yang kedua pangan. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia agar tetap sehat dan nutrisinya tercukupi, yaitu makanan dan minuman. Jadi kalau sandang tadi apa? Pakaian. Jadi pangan apa? Makanan dan minuman. Yang ketiga apa? Papan. Papan adalah kebutuhan utama sebagai tempat berteduh dan beristirahat, yaitu rumah. Jadi di sini saya tahu membedakan mana tuh termasuk sandang, mana tuh termasuk pangan, dengan mana tuh yang termasuk papan. Nah, selanjutnya kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kalau itu tadi kebutuhan apa? Primer. Itu kebutuhan primer terbagi atas 3. Apa? Sandang, pangan, papan. Selanjutnya kebutuhan yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, jadi ini kalau kebutuhan sekunder dia terpenuhi setelah kebutuhan primer. Itu kebutuhan pokok. Setelah terpenuhi baru ada kebutuhan sekunder. Contohnya seperti kulkas di dalam rumah, televisi, mesin cuci, pengolahan. Sampai di sini di rumah ada tuh kebutuhan sekunder. Kalau kami ke rumah ada apa? Televisi, Jangan jadi. Nah, kalau Pajion ke rumah, kebutuhan sekunder ada apa? televisi, mesin cuci, dan kulkas. Eleora. Hah? Kendaraan. Siapa yang ada mobil di rumah atau ada motor, sepeda? Nah, silakan turun tangan. Nah, selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang terakhir.
kebutuhan primer dan sekunder. Jadi kalau untuk kebutuhan primer dengan sekunder sudah terpenuhi, baru ada kebutuhan tersier. Contohnya berupa barang mewah yang tergantung kemampuan ekonomi seseorang, seperti perhiasan, mobil mewah, pergi berliburan. Selanjutnya, bagaimana mengatur urutan kebutuhan berdasarkan waktunya? Kebutuhan manusia berdasarkan waktu adalah, yaitu yang pertama kebutuhan sekarang, yang kedua kebutuhan mendesak, yang ketiga kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang itu mau dibahas sama-sama. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan seperti kebutuhan makan pagi, kebutuhan dan obat yang jadi kalau kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Karena dia bilang kebutuhan sekarang, jadi harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Nah, seperti kebutuhan makanan bagi yang lapar dan kebutuhan akan obat bagi yang sakit, buku bagi peserta didik di sekolah. Yang kedua, kebutuhan mendesak, yaitu kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis, sangat dapat mengancam nyawa jika tidak terpenuhi, seperti pengobatan pada kondisi gawat darurat. Nah, jadi kebutuhan mendesak itu adalah kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis, seperti kalau orang lihat orang pergi di rumah sakit yang jatuh tulis unit gawat darurat. Ada semua di jalan ya? Nah, jadi di situ adalah orang-orang sakit yang harus dirawat segera karena shock darurat. Jadi membutuhkan penanganan secara cepat karena shock gawat. Yang ketiga, kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya yang tidak mendesak. Kebutuhan ini dapat direncanakan terlebih dahulu, seperti menabung, investasi. Siapa yang jago menabung di sini? Jago menabung. Siapa? Warna apa? Oh, jadi itu adalah kebutuhan yang akan datang. Jadi supaya mau terpenuhi itu kebutuhan mesti apa? Menabung. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan video pembelajaran. Kalian simak video pembelajaran itu karena ada pertanyaan-pertanyaan di dalam video tersebut. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dibedakan berdasarkan intensitas pemenuhannya. Menurut intensitasnya, manusia memiliki 3 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama atau utama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Contoh kebutuhan primer adalah makan, minum, pakaian, perumahan, serta kesehatan. Sobat Sumber Belajar, kebutuhan sekunder muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Bagi setiap orang, kebutuhan ini berbeda-beda. Misalnya, komputer sangat dibutuhkan oleh seorang programmer, ataupun sepeda motor sangat dibutuhkan oleh seorang yang bekerja sebagai kurir. Sobat Sumber Belajar, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga, yaitu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini untuk tiap-tiap orang berbeda seperti halnya dalam kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier lebih menunjukkan status sosial orang di masyarakat, misalnya kebutuhan akan rumah mewah dan mobil mewah. Pembagian kebutuhan seperti di atas tidak mutlak. Pembagian jenis kebutuhan juga bergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut.
Misalnya, buku akan menjadi kebutuhan primer untuk seorang pelajar. Namun, buku bisa menjadi kebutuhan sekunder atau tersier bagi orang lain. Nah, jadi dari tayangan video yang Moni lihat, apa yang Moni amati? Di dalam video di situ ada menjelaskan apa? DP isi video. Hah? Menjelaskan tentang apa? Nah, kebutuhan dan keinginan. Apa lagi di dalamnya? Ada mobil, Apa lagi? Apa lagi? kesehatan, Apa lagi? makanan, minuman. Nah, jadi di dalam video tersebut yang Moni lihat tadi, di situ menjelaskan tentang kebutuhan hidup manusia yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Beserta DP apa? Contoh dari kebutuhan primer, yaitu pakaian, makanan, dan rumah. Kebutuhan sekunder seperti televisi, apa lagi? Kulkas, mesin cuci kendaraan, buku bagi apa? Peserta didik yang mau dipakai toh? Nah, kalau kebutuhan tersier apa? Mobil mewah, perhiasan, rumah mewah, ya, jam tangan mewah. Nah, jadi di sini Moni tahu membedakan mana tuh kebutuhan dengan keinginan, mana tuh kebutuhan primer, sekunder dengan kebutuhan tersier. Sekarang Enci akan membagi kelompok. Hitung 1 sampai 5 dari Eleora. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Siapa tuh ada dapat angka 1? Angkat tangan. Nah, jadi kelompok 1 di sini. Siapa yang ada dapat angka 2? Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Angka 3. Nah, kelompok 3 di sini. Kelompok 4, kelompok 5. Nah, silahkan atur posisi masing-masing kelompok. Nah, semua sudah duduk dengan anggota kelompok masing-masing? Sudah. Nah, jadi di setiap kelompok pilih satu ketua kelompok. Dia yang akan bertanggung jawab atas kelompok. Eleora. Kelompok 1 Eleora, kelompok 2 Mika, kelompok 3 Clay, kelompok 4 Rahel, kelompok 5 Leon. Jadi kalian mengerjakan sama-sama, berkelompok, berkolaborasi. Jadi semua mesti apa? Kasih DP pendapat. Coba baca sama-sama. Apa tuh dasar di situ? Mengelompokkan. Jadi di sini kalian akan mengelompokkan kebutuhan manusia berdasarkan jenisnya yang terbagi atas 3 jenis: primer, sekunder, dan tersier. Tulis jawaban di dalam kotak. Jadi semua sudah paham dengan tugas? Sudah. Jadi kerjakan masing-masing kelompok. Semua harus apa? Berkolaborasi, bekerja sama.
mempresentasikan hasil. Semua anggota kelompok maju. Semua barengan. Buat dua. Berikan tepuk tangan bagi kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Semua dengar. Kelompok 2 membuat presentasi. Baik, dengar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok yang lain, lihat ke kelompok 3 mau presentasi. Mempresentasikan hasil kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, makanan, pakaian, rumah. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, makanan, baju, dan pakaian. Tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Kami dari kelompok 5 adalah mempresentasikan kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, pakaian, dan rumah. Sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Tersier adalah kebutuhan yang primer dan sekunder. Tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, jadi di KKP yang mau dibikin di situ tentang apa? Tentang menjelaskan apa? Mengelompokkan kebutuhan primer, apa lagi? Tersier. Mana-mana yang termasuk di dalam 3 jenis kebutuhan ini. Selanjutnya apa? Menentukan pengertian dari masing-masing kebutuhan. Semua sepaham? Paham. Atau ada yang belum paham, coba angkat tangan. Apa? Penjelasan mengenai kebutuhan apa? Sekunder dengan tersier. Nah, jadi kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan pokok. Apa tuh kebutuhan pokok? Kebutuhan primer. Nah, jadi kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, kalau kebutuhan tersier adalah suatu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan apa? Primer dan sekunder. Nah, jadi semengerti? Kita semengerti? Nah, masih ada yang belum mengerti? Sudah. Jadi berikan tepuk tangan buat
memiliki kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini juga dilakukan dengan berdasarkan waktu. Ada waktu sekarang, ada waktu mendesak, dengan apa? Waktu yang akan datang. Dan selanjutnya, menutup kegiatan proses pembelajaran di hari ini, Enci akan melakukan evaluasi. Jadi di sini masing-masing peserta didik menjawab soal-soal. Di sini ada soal pilihan ganda. Jadi satu maju di muka, Pong dia mau itu bilang nomor 1. Nah, jadi semua muncul DP soal. Di situ ada pilihan ganda A, B, C, dan D. Baca dulu tuh soal, Pong jawab. Selanjutnya yang nomor 2, nomor 3, begitu sampai nomor 10 secara bergantian. Semua ngerti? Sudah. Jadi dimulai dari Eleora. Jawab. Baca dulu pertanyaan. Ada berapa menit? Soal nomor 1. Baca cepat, Kong, langsung jawab. Pelan bacanya. Nah, selanjutnya Erlin. Nah, sekian dari kegiatan pembelajaran di hari ini. Tepuk tangan semua. Kunci mau tanya, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran di hari ini? Betul-betul senang? Nah, apakah kalian memahami dari materi yang telah Enci sampaikan tadi? Paham? Nah, sekarang kita akan menutup kegiatan pembelajaran di hari ini. Kita akan akhiri dengan apa? Berdoa. Orang menyanyi dulu lagu Kalau Kau Mau Pulang. 1, 2, 3. Nah, satu orang pimpin doa di depan. Eleora.
Pulang di rumah. Pokoknya nggak ada, Bapak singgah.